Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, ada Mustorik, yang kemudian ada saudara Nandang, dan yang terakhir ada saudara Malikil Jamal. Eh, di sini kita akan mempresentasikan mengenai struktur dasar dari sistem operasi. Penjelasan yang pertama di sini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk konsep dasar dari sistem operasi sendiri di situ ada komponen sistem operasi, ada layanan, ada sistem call, dan ada program sistem. Yang kemudian dari komponen-komponen sistem operasi itu sendiri terdapat manajemen proses, manajemen memori, ada manajemen berkas, dan jaringan dan sistem proteksi. Dan untuk manajemen proses sendiri yaitu um, manajemen proses adalah sebuah program yang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat akan dieksekusi, di mana untuk sistem operasi itu sendiri yang bertanggung jawab terhadap aktif yang berhubungan dengan manajemen proses untuk pembuatan dan penghapusan proses. Kemudian penundaan dan pelanjutan proses itu sendiri, penyedia mekanisme untuk sinkronisasi antar proses. Manajemen utama memori sebagai sistem penyimpanan instruksi data dari program. Untuk penyimpanannya sendiri, penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi dari CPU sendiri, yang terdiri dari array word byte yang besar. Alamat yang digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU. Untuk yang kedua yaitu manajemen memori utama, yang pada umumnya main memori bersifat volatile atau tidak permanen. Sistem informasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut: untuk melacak pemakaian memori, memilih pemrograman nama yang akan di-load ke memori, yang kemudian alokasi dan delokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Untuk manajemen filenya sendiri, berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Biasanya, berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut, yaitu untuk pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, untuk pembuatan dan penghapusan direktori, kemudian mendukung primitif dan manipulasi berkas dan direktori. Cukup sekian penjelasan dari saya. Cek. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai komponen sistem, yaitu manajemen sistem I/O atau input output. Sistem input output terdiri dari beberapa item. Yang pertama yaitu sistem buffer, menampung sementara data dari atau ke piranti input output. Yang kedua yaitu spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input output sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga, antarmuka driver-driver yang umum, seperti menyediakan driver-driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam: buka, baca, tulis, dan tutup. Yang terakhir yaitu driver untuk spesifikasi perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Contohnya seperti untuk sistem input output seperti ada headphone, mouse, USB, dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk komponen sistem manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau penyimpanan permanen ya. Jadi karena komputer atau memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer memerlukan penyediaan yang lebih
besar, jadi memerlukan penyimpanan sekunder untuk dijadikan sebagai backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas untuk berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, seperti manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Ini ada sedikit contoh penyimpanan sekunder, penyimpanan berurutan, dan penyimpanan akses langsung. Oke, selanjutnya komponen sistem jaringan ya, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dapat dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke macam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan peningkatan keandalan. Ini sedikit image-nya mengenai data terdistribusi. Oke, selanjutnya sistem komponen sistem mengenai sistem proteksi ya. Sistem proteksi sendiri yaitu berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Jadi mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima dan menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Jadi intinya bagaimana biar aman gitu ya. Jadi perlu diproteksi. Siapa-siapa aja yang bisa akses dan kemungkinan virus atau dan sebagainya bisa masuk. Jadi diperlukan sistem proteksi. Oke, yang terakhir yaitu Common Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven ya. Jadi program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol judgment keinginan pengguna untuk umumnya disebut dengan control course interpreter, command line interpreter, dan yang terakhir UNIXL. Common Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lainnya dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O perangkat yang ada. Contohnya CLI, Windows, Fanbase atau Touch, dan lain sebagainya. Jadi sebagai penerjemah komputer disebut dengan Common Interpreter. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai komponen sistem. Selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di sini ada melanjutkan pelayanan sistem operasi, komunikasi pertukaran informasi dapat dilaksanakan atau dilakukan melalui share memory atau message passing. Nah, untuk deteksi error, mempertahankan stabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O program pengguna, dan jika bisa, maka deteksi error ini akan segera memperbaikinya. Nah, untuk pelayanan tambahan, lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu penggunanya. Untuk alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Accounting menentukan
berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Untuk proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem yang akan terkontrol. Nah, kita ke sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dan bahasa pemrogram tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contoh C++ atau JavaScript, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum untuk yang digunakan dalam memberikan parameter sistem operasi: melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan kepada parameter dalam register. Penyimpanan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Nah, ini contoh memberikan parameter dalam tabel yang di sini ada X parameter vocal, load address X system call 13. Nah, load address X system call 13 ini ke register, lalu dia ke kode system call 13. Nah, untuk system call 13 ini ke user parameter from table X. Nah, di sini ada jenis sistem call. Pertama, pengendalian proses, kedua, manajemen berkas, ketiga, manajemen paranti, dan keempat, mempertahankan informasi, dan kelima, komunikasi. Baik, sekian, terima kasih.